wabarakatuh. Sobat Asa, salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Oke, bertemu lagi bersama saya Abdul. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang post processor. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe supaya channel ini menjadi channel yang berkembang, bermanfaat, dan berfaedah. Oke. Jadi menurut artikel yang saya baca, post processor adalah suatu antarmuka yang menghubungkan sistem komputer aided manufacturing yang disingkat dengan CAM dan numerical control yang disingkat dengan CNC. Nah, di sini cara kerjanya mengkonversi data cutter location yang disingkat dengan CL atau titik potong dari software CAM menjadi bahasa NC yang sering kita sebut G-code yang sesuai dengan kontrol mesin yang digunakan. Seperti itu. Jadi kesimpulan saya pribadi, post processor itu dia menerjemahkan bahasa dari gambar atau vektor menjadi perintah kerja G-code sesuai dengan kontrol mesin yang kita gunakan. Di sini saya kan menggunakan Max 3. Nah, proses kerjanya plasma cutting. Jadi saya menggunakan CNC Max 3 plasma cutting. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan pribadi saya, asumsi pribadi saya, dan yang saya dapat. Karena untuk lebih mudah memahami, menurut saya seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman atau sobat Asa yang lebih senior, yang lebih tahu, bisa komen di bawah. Nah, pada komputer aided manufacturing itu sendiri atau CAM itu ada beberapa opsi atau pilihan kontrol mesin yang akan kita gunakan. Nah, seperti contoh yang bisa saya sebutkan karena banyak sekali, saya nggak begitu hafal. Nah, itu di sana ada Max 3 yang mau kita gunakan nantinya. Terus ada Mazak dan beberapa kontrol mesin lainnya yang bisa digunakan sesuai dengan mesin CNC yang digunakan. Oke, di sini sebelum kita masuk ke software CAM, saya jelaskan lagi, kita menggunakan software CAM-nya itu SeatCam. Sebenarnya selain SeatCam itu ada beberapa seperti MasterCam dan lain-lain, cuman kita punyanya SeatCam. Nah, terus di sisi lain post processor yang kita gunakan untuk mesin plasma kita ini bekerja dengan floating Z-axis, tapi belum THC karena kita belum punya THC-nya. Oke, sekarang kita langsung lanjut masuk ke SeatCam. Ya, setelah kita masuk ke SeatCam, kita ke option, lalu kita masuk ke mesin. Nah, di sini untuk beberapa pengaturan saya tidak akan bahas karena saya mau fokus ke post processor. Tapi untuk mesin tipe itu kedua-duanya bisa di checklist, Lalu kita masuk ke post processor. Nah, di sini untuk satuan atau unitnya, output file unit, kita menggunakan metrik karena satuan milimeter. Terus untuk output foldernya kita pakai remember last. Terus untuk encoding kita pakai default encoding. Oke, setelah itu kita ke post processor, kita masuk ke opsi. Nah, di sini banyak sekali kontrol mesin yang bisa digunakan, tapi karena kita pakai Max 3 plasma, jadi kita cari Max 3 plasma. Nah, di sini kita pilih Max 3 plasma THC with scriber and backlash compensation. Kenapa kita pilih ini? Karena kita menggunakan floating Z-axis, tapi bisa digunakan untuk non THC.
dengan catatan kita harus mengedit. Nah, di sini kita perlu mengedit. Setelah kita pilih, lalu pilih edit post. Kita perbesar dulu. Nah, di sini kita cari wrap home. Di sini wrap home sama dengan true. Nah, true ini kita ganti dengan false. FALSE. Kita ganti dengan false. Lalu kita save. Nah, di sini kita save, jangan lupa kasih tanda supaya nanti di file explorernya ketika masuk kita mau nyari, mau menghapus atau mengedit ulang itu enak nyarinya. Nah, di sini compensation kita kasih 1, jadi ada nanti 1, kita kasih tanda 1 dulu, lalu kita save, kita close. Nah, kita masuk lagi ke option, lalu mesin, post processor. Nah, pada post processor pada opsi sudah terpilih Max 3 Plasma THC with Scriber and Backlash Compensation. Di sini ada tanda 1 di file, pada file explorer tadi kita save tanda 1. Buka kurung edited, tutup kurung edited. Artinya di sini ada 2. Nah, ini yang origin tadi, original. Setelah kita edit jadinya seperti ini. Ada tulisan edited. Oke, kita klik. Lalu oke. Setelah itu langsung kita coba kita import file. Sebelumnya kita buka Aspir. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk area kerjanya, karena kebetulan ada bahan yang ukuran segini 20 cm. Terus kita bikin tulisan aja. Di sini kita ketik CNC. CNC sudah. Terus untuk text hex saya menggunakan 100, apply sudah, close. Lalu kita drag, kita cari ke file, lalu kita ekspor pada DXF, kita save, CNC test, oke, lalu kita save. Kita save, kita minimize saja dulu, lalu kita masuk lagi ke software setcam, file, lalu masuk ke import drawing, lalu kita cari tadi CNC test. Oh, di atas dia. Nah, di sini kita open, kita klik OK, lalu di sini kita pilih pada edit contours C, lalu kita drag. Setelah itu klik kanan pada layer, move to layer, new layer, kita kasih tanda new layer A. Oke. Terus di sini untuk tool sendiri kemarin sudah kita setting seperti ini, jadi kita nggak rubah lagi. Tool number 1, curve width 1,5, fit rate saya menggunakan 1200, first delay kita pakai 0,5 second, first height kita pakai 3 mili, plung rate kita pakai 100 mm per second. Nah, cut height-nya di sini saya menggunakan 3 mm. Oke, di sini normal, lalu kita klik OK. Lalu kita klik operation, kita pilih operationnya. Nah, di sini saya menggunakan offset. Lalu layernya saya gunakan layer A. Setelah itu yang lain bitrate sama ini ARC. Oke, lalu kita oke. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya pada layar. Kita perkecil dulu. Nah, di sini ada tanda S1 berarti pemotongan pertama, S2 dan S3. Nah,
Sekarang kita simulasi, bisa. Oke, kita stop, lalu langsung kita tekan pada tanda P, run post processor. Nah, habis itu kita save CNC test tab. Oke, save, kita klik OK. Nah, kita minimize dulu. Setelah itu kita buka Max 3 Plasma. Nah, kita udah masuk ke Max 3 Plasma, kita reset dulu, lalu kita load G-code. Kita pilih di sini load G-code. Nah, di sini kita cari filenya tadi CNC test. Kita open. Nah, oke. Nah, di sini sudah kelihatan CNC. Nah, oke, langsung kita start. Kita start, udah bisa. Filenya oke. Sekarang kita pindah filenya di flash disk, langsung kita tes ke mekanis. Oke, lanjut. Oke, file sudah kita copy. Sekarang kita ke mekanis. Kita nyalakan dulu untuk inverter plasmanya. Ampernya kita setting di angka 35 ampere. Plat yang kita potong galvanis 2 mili. Oke, langsung kita ke kontrolnya. Kita udah masuk di Max 3. Sekarang kita load G-code-nya. Kita masukkan filenya di sini, CNC test. Loading. Nah, seperti ini desainnya seperti ini. Nah, ini untuk mekanis floating Z axis nya seperti ini. Nah, di sini saya nggak pakai pegas, saya pakai karet nasi bungkus. Damn! Biar agak cepet balik turun ke bawahnya, biar ada tension. Nah, mekanis floating Z axis sama setting proximity sebelumnya udah kita bahas di video kita sebelumnya. Sekarang langsung aja kita start. Sekarang mulai start pemotongan. Ini hasil potongannya kurang lebih seperti ini. Bevel karena nozzle-nya itu bekas sisa pemotongan kemarin, itu dapatnya segitu banyaknya, jadi nozzle-nya itu ujungnya udah, lubangnya udah nggak lurus, udah seperti ini ujungnya.
nggak lurus, jadi hasil pemotongannya bevel. Sekarang kita mau coba kita turunin feed rate-nya, hasil potongnya seperti apa. Lubangnya udah doer. Oke, lanjut. Saya akan coba turunkan untuk feed rate-nya. Kita turunkan jadi 71. Terus langsung kita start. Apakah signifikan pengaruh bevelnya nanti untuk hasil pemotongan, karena memang nozzle-nya itu udah bekas dipakai motong sekitar 1,5 lembar lah, plat tebel 2,3 mili untuk cetakan molding. Jadi memang bekas, kita mau ganti sayang karena tipnya masih bagus, lubang nozzle-nya aja yang miring. Jadi kita pakai untuk nyoba, karena ini untuk setting post processor sebenarnya, bukan untuk hasil potongan. Oke, lanjut kita start. Pemotongan kedua sudah selesai. Kita pinggirkan dulu headnya. Ya, sekarang kita lihat di pemotongan pertama tadi nggak langsung putus, tapi diturunkan feed rate-nya. Di pemotongan kedua langsung putus, dan hasilnya lurus seperti ini, lurus. Udah nggak bevel, karena feed rate kalau terlalu cepat juga pengaruh di hasil pemotongan. Jadi ini hasil pemotongan yang pertama tadi, hasilnya bevelnya miring sekali. Terus di hasil potongan yang kedua, hasil bevelnya tidak begitu karena feed rate-nya diturunkan. Bagian sini lurus, hanya bagian radius yang bevel, tapi nggak separah potongan pertama seperti ini, karena memang nozzle-nya itu bekas dipakai motong plat tebel, agak berkarat jadi miring semua. Nah, ini kurang lebih hasilnya. Terus untuk kotoran di bawah ini kita getok aja udah lepas. Nah, ini bagian atas sudah lepas. Nah, digetok seperti ini aja udah lepas. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Pembahasan tentang setting post processor pada setcam dengan menggunakan kontrol CNC
Plasma Cutting Max 3. Kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Oke, asa anak desa berani bermimpi untuk bisa.